dikritik sedikit, wah meledaknya kayak jagung popcorn gitu. Saya sebagai orang yang berkali-kali disakiti oleh Rudy Yohanes ini, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah, nama Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini sampai menunggu naiknya salat Jumat, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin Caikiti mengamuk pada Rudy Yohanes ya, karena foto-fotonya disebarkan di internet. Dan ini dia mengancam-ngancam gitu ya. Inilah si Udin dibuat geram oleh si Rudy Yohanes. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Belum selesai Edis, muncul lagi Edwin interogasi Lina Wijaya, Pesina yang jual Yesus. Aneh-aneh aja lah ini. Iya ya, macem-macem lah kalau Julius buat judul ya. Namanya Julius bala-bala bili-bili bolo-bolo ya begitu. Oke. Ya. Sabar kawan ya. Kita persiapkan. Oke. Judul kali ini ku buat untuk terakhir kali ya. Aku ngata-ngatai si botak biadab Edwin Huta Barat atau lebih dikenal Profesor Metatron. Baru Edis si dungu bersertifikat, dan juga Sob Katul Bekatul tementul-mentul, dan Udin Caikiti ya. Ini ucapanku terakhir untuk kalian ya. Jadi mulai besok aku nggak membicara kalian lagi. Kenapa begitu? Dikarenakan pertama aku besok ada kerjaan. Nah kawan-kawan, begini ya. Saya sebenarnya sudah capek. Kenapa capek? Karena ternyata Edis dan pengikutnya itu memang OON akut ya, OON bersertifikat halal. Ada sertifikat halalnya ya, yang dikeluarkan oleh Edis dan kawan-kawan. Oke. Nah, sehebat apapun saya menjelaskan, mereka nggak akan terima. Kenapa? Karena mereka kan kayak anjing bulldog. Itu kalau dibawa tuannya kawan, mau tuannya salah, mau tuannya benar, pasti anjing ini membela tuannya. Gak peduli dia. Bagi dia tuannya itu adalah segalanya. Ya. Itu memang anjing yang baik, yang bagus ya. Belajar dari situ saya paham. Namanya Doberman, Pitbull gitu-gitu tuh setia ya. Kalau kita sentuh tuannya, mau kalian benar mau dia salah, dia nggak peduli kawan. Namanya Pitbull. Yang penting jangan kau sentuh tuannya ya. Maka dari itu saya pikir-pikir udahlah, saya capek sendiri. Ternyata yang saya lawan orang bego. Masa pra-peradilan bisa surat-suratan ke hakim? Kecuali orang pintar dia kan, oh pra-peradilan itu adalah begini begono. Dan ada orang hukum lihat, oh ya mantap ya kan gitu ya. Baik Bang Rudy, Edis para sudah aku bilang apa nih? Sudah aku bilang apa nih? Ketika harga diri merasa terinjak, maka bicara kasih cuma isapan jempol. Itu bukan oten sejati. Pintar teologi tapi tak mau jadi pelaku firman. Iya, betul kawan. Ya. Hal itu juga membuktikan bahwa saya itu adalah manusia biasa ya. Ternyata kita itu belum bisa sama seperti Yesus. Yesus aja juga marah.
Nyalah engkau ular beludak katanya. Iblislah bapakmu katanya. Kalau Yesus marahnya kan seperti itu. Kalau saya kan marahnya sampai gitu-gitu ya. Jadi saya memang disuruh mengasihi, tapi Tuhan Yesus mengajarkan saya untuk tidak menyerahkan muka saya. Ini juga harus diperhatikan para oten-oten ya. Pipi kanan ditampar, beli pipi kiri. Bulan 5 si Edis menampar pipi kanan saya. Saya beli pipi kiri ya. Artinya saya tidak melawan dia karena saya pikir udahlah, dia anak kemarin sore yang masih perlu dibimbing. Sudah. Nah, bulan 10 ini, bulan 9, saya hanya ngajak dia berdebat. Ternyata dia mau ninju muka saya, ditinjunya bertubi-tubi kan. Ya, saya nggak terima dong. Karena perintah Tuhan itu pipi kiri dan pipi kanan itulah bukti kau mengasihi musuhmu, mengasihi orang menganiaya kau. Tapi jangan kasih mukamu, itu kata Tuhan Yesus. Karena kalau matamu sampai kepukul, kau nggak bisa melihat. Nah, yang ku alami sekarang, aku hampir nggak bisa lihat dan tidak bisa napas. Karena Edis mukul mataku dan hidungku. Dengan apa? Dengan pernyataan-pernyataan dia yang seolah-olah aku sejahat itu ya, sehingga aku tidak bisa lagi melihat orang karena mataku dipukul, dan sehingga aku tidak bisa narik napas karena hidungku juga sudah dipukul dia. Maka perintah Tuhan Yesus apa? Tegas. Makanya saya tegas ya. Nah, kawan-kawan, ini kalimat terakhir saya untuk mereka ya. Halo Bobby botak biadab Metatron. Halo Edis Sidungu bersertifikat, Sob Katul Betak Ketul teman-teman tul, dan Udin Cai Kiti tukang embat istri orang. Itu terakhir ya, besok tidak ada lagi ya. Karena besok aku tidak lagi membahas ini semua. Karena aku mau istirahat dulu, punggungku sakit kawan. Aduh, bayangkanlah banyak kali yang harus ku ketik, ku olah dengan pikiran, jadi kepala sakit ya. Punggung ini sakit, ini udah ku kasih bantal ini. Jadi itulah ya. Semua akan gila pada waktunya. Iya. Kalau ada yang mengatakan Rudi Iskariot, terserah kalian. Kuajari kalian, Iskariot itu kawan, Yudas Iskariot itu adalah murid kesayangan Yesus. Murid yang kukasihi, yang kupercaya, yang kepadanya aku memberikan rotiku, dia akan mengangkat tumitnya kepadaku. Siapa yang dimaksud? Itulah Yudas. Jadi di dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengambil peran Yudas. Paham ya? Tapi kalau mengambil perannya siapa? Yudas tadi kan. Brutus itu ada. Bedakan antara Brutus dengan Yudas. Brutus itu pengkhianat ya. Dia menusuk Julius Kaisar dari belakang. Sementara Yudas diizinkan Yesus untuk mengkhianati dirinya sendiri. Oh ini Edis mana tahu yang gini-gini. Apa buktinya? Ya. Coba kalian lihat, perhatikan baik-baik ya. Ini perhatikan loh. Ketika ya iblis masuk ke dalam diri Yudas, Yesus melihat. Bahkan di Yohanes 13 itu jelas dikatakan ayat 26, pergilah lakukan apa yang kamu pikirkan ya. Sangka kalian Yesus tidak bisa mengusir dari diri Yudas iblis itu? Bisa. Tapi kenapa Yesus tidak melakukan? Karena Yesus sudah mengatakan apa? Agar apa yang tertulis di kitab para nabi harus digenapi. Bukan apa yang dipikirkan oleh iblis harus digenapi. Oke? Nah, Yesus tahu bahwa Yudas ini ingin membatalkan salib, bukan ingin menyalibkan Yesus. Kalau rancangan itu kawan, ini definisi rancangan ya. Sejak semula sudah dirancang itu. Ini nanti kita ginikan ya, kita ginikan. Setelah kita ginikan, jadilah dia disalib. Ternyata Yesus tidak seperti itu. Paham ya? Mereka tidak punya rencana untuk menyalibkan Yesus. Namun ketika mereka sudah di dalam persidangan, Yesus kan menawarkan. Pilatus, siapa yang kita bebaskan? Yesus yang adalah Barabas atau Yesus yang adalah Kristus?
Mereka meneriakkan, salibkan dia. Itulah mulainya ada salib, bukan dirancang, tapi itu spontan ketika pergi ke sana. Mossad rancangan minjem uang ke Sophia. Saya tidak pernah minjem uang ke Sophia. Ini satu lagi ya. Saya jelaskan sekali lagi ya. Mossad ini kan tipe-tipe orang bebal ya. Bapaknya itu idiot si Mossad ini kawan. Kalau kalian ingin tahu kebenarannya, WA lah Sob Katul Bekatul, tanyakan. Sob Katul Bekatul termentul-mentul, benar nggak si Rudi Yohanes meminta bantuan sama kalian, bukan meminjam, minta bantuan? Oh benar, mana buktinya? Ada WA nggak? Oh nggak ada. Lantas apa? Telepon. Apakah dia bertelepon sama Sob Katul Bekatul termentul-mentul? Oh enggak. Sama siapa? Ada namanya Pak Syagian. Mana rekaman Pak Syagian? Oh enggak ada, dia dulu. Udahlah. Pak Syagian itu yang nawari, bukan aku. Paham ya? Jadi aku bilang ya silakan. Kalau kalian mau bantu itu bagus. Ya. Oke. Apalagi nih Rudi Iskariot, salam sang pengkhianat, berani bertanya takut ditanya, jangan kerja kau minta donasi terus lah ya. Ini juga Joni Kapuas, bapaknya ini idiot. Sudah aku jelaskan ya. Orang ini nggak malu dibilang bapaknya idiot kawan. Kalau aku malu, live lagi aku bilang ini, nggak terdengaling. Paham ya? Nah itu. Jadi kawan-kawan ya, aku sudah jelaskan. Sekali lagi ya, ini kan hari terakhir loh. Nggak bisa, atau ke TikTok kita. Kalian mau naik, kemarin ku suruh naik, nggak ada yang naik. Anggota Syedis Tralala. Jadi kawan-kawan, aku itu hanya mengelola si Rudi bulan 10 sampai bulan 11. Setelah itu aku stop. Ada itu live-nya di tempat si Bom Bom ya. Aku, Bom Bom, Amin Wijaya ada di situ. Waktu itu gara-gara PC The King. Udah. Nah, bulan-bulan berikutnya tidak ada lagi aku di situ. Oh, atau ke TikTok kita ya. Ya. Para apologet akan gila pada waktunya. Benar, semua akan gila ya. Sudah tidak ada lagi urat malunya Oten fans Edis lah. Betul. Fans Edis ini ini Mossad anak Batak kasihan ya. Bapaknya kan idiot, ku bilang si Mossad ini ya. Kalau anak Batak kasihan Mossad, berangkatlah kau ke Medan. Kau bantu dia. Ajak junjunganmu si Edis itu. Halo junjunganku Edis, dungu bersertifikat. Kau galanglah dana biar aku si Mossad berangkat ke Medan untuk ngurusi si anak Batak. Gitu baru. Dia aku bilang kalian kan, kita kurang-kurangilah perang mulut. Sekarang kita perang kerja. Begitu ada kalian gini, oh aku lebih hebat dari kau sang debater. Ayo berangkat kita ke Medan. Ya Tuan Edis, tolong galang dana. Kita mau membantu Rudi Simamora. Datang Tuan Edis. Nenekmu kiper. Aku mau bangun rumah untuk aku di Amerika ini. Sudah kutinggalkan Indonesia, nenekmu kiper untuk si Rudi Simamora. Nah 250.000. Tuan Ko Edis, 250.000 bisa apa? Aku nggak bisa naik bis, naik aerobus dari Duri ke Medan 500.000. Nenekmu kiper, aku di sini tidak ada naik bus, aku jalan kaki, nenekmu kiper. Gitu. Sudah 78 biar jadi misteri, tidak jadi misteri Islahi. Sudah ku jelaskan, ya. Bisa kuhadirkan para pengacara itu nanti memberi kesaksian, misalnya si Rudi keberatan ya, udahlah. Karena ada kemarin yang mengirim pesan di channelnya Series kan, saya adalah lawyernya, saya tidak pernah dikirim tiket PP. Ya tanya, Bapak pernah nggak dikasih uang sama Rudi Yohanes? Pasti jawabnya pernah. Ditransfer ke rekening Bapak? Pernah. Paham ya? Gitu caranya kawan. Coba aku lihat ya. Aku masih punya WA beliau lah. Tapi kalau PP langsung memang nggak betul. Tidak pernah aku kasih. Kenapa nggak aku kasih? Karena kedatangan yang pertama melalui kawannya. Ya. Pulang aku transfer uang ke rekening dia. Kedatangan kedua aku transfer lagi uang. Pulang aku transfer lagi uang, ya. Kalau itu ada. Betul.
akasia. Edis donasi sudah 1 tahun nggak ada buktinya. Bata 1 biji aja nggak ada, memang nggak ada ya. Ya makanya aku bilang kawan, kalau kau menunjuk kawanmu, lebih dahulu kau lihat dulu balok di matamu udah kau keluarkan belum. Kalau sudah kau keluarkan, barulah kau bisa tunjuk-tunjuk ya. Ini belum kau masuk, kau keluarkan balok di matamu, sudah kau tunjuk-tunjuk orang. Paham ya? Itu nggak baik kawan. Edis ya, setahun ngumpul donasi membantu anak Batak hanya 250.000 ya. Beli bata sebiji nggak ada. Kemana uangnya? Oh, itu Paul Zhang lagi mencaci kamu. Ya biarin aja, Paul Zhang dari dulu gitu kok mencaci aku. Penting dia udah pernah aku kalahkan kan. Sama kasusnya Paul Zhang ya. si bucit kayak kondit ya. Sama kasusnya ya. Dulu dia mau mengambil hak siar Rudi Simamora. Tapi istrinya telepon aku, janganlah, aku bilang kan, karena dulu belum putus ya. Takutnya nanti diperberat hukuman si Rudi ya. Sama, dia juga minta bantuan sama Paul Zhang. Akhirnya Paul Zhang kirim orang, dikasih 1,8. Masih mending daripada Edis ya kan. Edis hanya 250.000 kawan. Lah Paul Zhang 1,8 masih mending. Dikumpul donasi 1 bulan dapatnya hanya 1,8. Artinya apa? Pertama boleh kita katakan Paul Zhang waktu itu mulai nggak laku. Kenapa? Karena aku bongkar kebohongan dia. Berdonasi katanya kan. Berdonasi apa? Nasi bungkus 10.000 sehari. Bawanya naik motor. Ada nasi bungkus 10.000 dibawa naik motor. Yang benar aja lah kalian. Ya. Fix Rudi Yohanes kena penyakit mental, narsis, laki-laki narsis dia. Jut. Nggak apa-apa, biarin. Pokoknya bagaimana menghadapi laki-laki narsis seperti Rudi Yohanes dan Saya keliling dunia. siapa yang tidak pernah disinggung, diejek, orang-orang besar sekalipun diejek sama Rudi Yohanes, Pendeta Gilbert, Pendeta Niko Nyoto Raharjo, pendeta-pendeta besar. Rasain lo. Ini menyedihkan. Nggak sakit? Sakitnya di situ nggak? Yang jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu di ini. Dan lebih seru lagi kalau berantem dengan Paul Zhang. Itu seru sekali. Setuju, yes. Walaupun nggak berani ngomong. Dan terakhir dia membuat VT baru, baik di Facebook maupun di YouTube-nya, tentang Saifuddin Ibrahim yang sedang berpelukan dengan seorang cewek gitu di tempat umum, seseorang begitu. Rasain lo. Bagus juga, bagus. Memang saya harapkan itu untuk Rudi Yohanes diviralkan. Aduh. Ini apa ini? Aku tahu dia dari mana buat video kemarin itu ya. Sudah aku pantau dari satelit. Dia membuat video yang ini rumah kayak gini lah. Aku udah tahu ya dari mana ya. Jadi ya itulah dulu ya, ntar ya. Nah aku bacakan dulu ya, tapi aku nggak membuka apa isinya. Karena kalau aku buka isinya juga aku kasihan ya.
Ini ada kiriman dari Firdaus telur saling menyerahkan. Sekarang banyak ini digoreng-goreng orang, ya udahlah apa boleh buat, itu sudah terjadi ya terjadilah ya. Karena kita nggak selalu bisa mencegah orang ya. Ya, aku buat begini ya. Aku bilang, ternyata dirimu Kenapa ini nggak ada suaranya, Rudi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nggak jelas. Yang jelas Kok tiba-tiba nggak ada suaranya, saudara? rasain lo. Rudi Yohanes ini mengidap semacam narsis, jadi dia tidak puas kalau belum menyinggung orang. Bagaimana cara bijak hidup seperti si Rudi Yohanes ini, saudara-saudara? Caranya adalah gila dan bego, saudara-saudara. Kadang-kadang jadi orang gila itu bagus juga. Haleluya. Aduh. mengikuti saja gaya dia, kemudian orang semacam ini seringkali susah dihadapi karena tidak merasa sakit dan sering merendahkan orang lain, bahkan bisa membuat orang sekitarnya justru mengalami tekanan mental. Setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Untuk itu kita perlu mengambil sikap yang tepat saat menghadapi orang yang memiliki penyakit narsis. Narsis itu gangguan mental yang pengidapnya merasa diri sendiri lebih penting dari orang lain sehingga orang lain harus mengagumi ataupun memuja dia. Nah, oleh karena itu ketika dia terlibat dengan pujian-pujian semacam itu, nah kita harus Gila dan bego, saudara-saudara. Karena salibmu ku menang, karena salibmu ku gelo. Ya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Aduh. Bagaimana menolong dan membicarakan terus ketika dia sadar bahwa mengalami gangguan mental dan memperlakukannya orang lain lebih buruk. Nah, bagaimana ketika keadaannya semacam itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kemudian di sisi lain seseorang yang terus-menerus berinteraksi dengan pengidap MPD justru bisa rentan mengalami gangguan mental. Untuk itu kita perlu mengenali orang dengan MPD sejak dari awal dan memahami cara menghadapinya. Tentu saja istrinya dan anak-anaknya akan kesulitan menghadapi orang semacam Rudi ini. Ataupun misalnya seperti Paul Zhang begitu. Karena pagi dia ngomong begitu, sore keputusannya berbeda dengan yang di pagi hari. Jangan percaya kepada orang Kristen ini dan para pemimpinnya, sampai YouTubersnya nggak boleh dipercaya. Bohong. Makanya kesulitan setiap orang untuk menghadapi si NPD ini, kata orang zaman sekarang ini.
Ciri-cirinya antara lain merasa diri sendiri superior, egois, arogan, emosional, sombong, dan menginginkan semua perhatian hanya ditujukan kepada dia sendiri. Nah, saya ketemu dengan Facebook dia saya sedang tidur di bahu seseorang yang dia gambarkan ini. Saya yakin ini memang ini foto saya, tetapi saya nggak tahu kapan ini foto dan dengan siapa, saya juga nggak tahu persis ini wajahnya. Bohong. Rasain lo. Tolong yang bisa menolong saya, yang membantu saya ya, untuk mengenal wajah yang ditampilkan oleh Yohanes ini. Facebook dia itu mana Facebook dia ini? Nah ini Rudy Yohanes. Nih ada nama di atas Rudy Yohanes gitu. Dia kena prank. Memang saya suruh orang untuk membuat bermacam-macam berita apa saja tentang saya, kecuali berita saya sudah meninggal dunia, seperti yang ditampilkan oleh viral beberapa bulan yang lalu. Ya tentu saja sampai sekarang kalau saya nggak main YouTube, ya tetap aja dianggap bahwa saya sudah pergi ke alam lain. Rasain lo. Setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Aduh. Ini menyedihkan. Nggak sakit? Sakitnya di situ nggak? Yang jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, ciri-ciri Rudy Yohanes ini hanya untuk dirinya sendiri, haus pujian dan tidak peduli dengan orang lain. Kerap kali meremehkan orang lain, perfeksionis, anti kritik, menghalalkan banyak cara untuk keinginannya terpenuhi. Dan dia mengharapkan diperlakukan istimewa oleh orang lain. Inilah penyakit ya mental yang membuat orang ini ingin viral terus tanpa mengedepankan kebenaran, tanpa mengedepankan etika dan penghormatan. Bagaimana dia menghina Edis TV dan mempermainkan Sofiatul, lalu menunjukkan tempat-tempat yang berkaitan dengan Edis TV. Saya sendiri, saudara, kesal sekali dengan Rudy Yohanes. Rasain lo. Yang jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Hanya gara-gara tidak mau diladeni debat dengan Edis TV, karena dia menginginkan dia menang di dalam debat dengan Edis TV. Tentu saja Edis nggak akan mau berdebat dengan Rudy Yohanes yang kalau berdebat dengan dia ya menurunkan derajat kita, menurunkan nilai kita. Apalagi kalau saya debat dengan Rudy Yohanes nanti dipelintir habis oleh Muslim, saudara-saudara. Mari kita lihat juga bahwa orang dengan MPD juga sering berimajinasi tentang kekayaan, kesuksesan, kegantengan, kekuasaan, dan hal-hal yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Si penyakit seperti Rudy Iskariot disebut oleh Edis sebagai Rudy Iskariot,
sangat pemilih dan hanya mau bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang sepadan dengan dia. Nah, Rudy Yohanes juga nggak akan punya teman setia, itu nggak akan ada. Karena sebentar baik, sebentar berantem. Tetapi lebih banyak berantemnya daripada baiknya itu. Mengapa? Bagaimana menghadapi orang seperti narsis Rudy Yohanes ini sulit, dan justru kita hadapi dan merasa terintimidasi, apalagi jika orang dengan anggota keluarga atau orang yang ditemui hampir tiap hari. Wah, Anda akan capek menghadapi si Rudy ini. Pertama, karena orang yang mempunyai penyakit gangguan mental MPD tidak merasa dirinya sakit dan selalu merasa benar, superior, gua yang terbaik. Nah, ataupun dia akan mengatakan dirinya tidak ada yang bisa melawan dan mampu berdebat dengan saya. Itu contoh itu. Kalau saya memang sengaja memprovokasi saja. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Kadang-kadang jadi orang gila itu bagus juga. Haleluya. Aku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Aduh. Karena kedudukan saya sebagai hamba Tuhan, dan juga saya ini adalah karena merasa unggul dan tidak sakit, orang dengan MPD akan sulit diarahkan untuk konsultasi ke psikologi ataupun menyembuhkan mentalnya itu. Memang orang semacam ini nggak akan sembuh, saudara-saudara. Yaitu Rudy Yohanes ini nggak bisa sembuh. Karena itu sudah penyakit sampai dia mati, dia bawa semacam ini. Yang kedua, orang NPD harus kita hadapi karena dia ini suka merendahkan orang lain. Jika orang NPD itu adalah orang tua kita sendiri, sikap meremehkan dan mungkin hinaan dari orang tua sehari-hari selama bertahun-tahun bisa memicu tekanan mental. Maka yang paling menderita adalah anak-anaknya sendiri. Jadi si Rudy Yohanes ini, anaknya sendiri akan kesulitan menghadapi. Orang dengan MPD haus akan pujian dan mengharapkan penghormatan dan pujaan dan rasa cinta berlebih dari orang lain. Sikap ini bisa membuat orang lain merasa tertekan karena harus terus-menerus memuaskan ego dia itu. Pokoknya lu harus begini. Nah, taatin saja seperlunya, karena dia bisa menangis tiba-tiba gara-gara tersinggung, ataupun nggak semestinya marah, tetapi marah gara-gara diejek kambingnya atau ayamnya. Ayam macam apa begini? Nah, lalu dia akan marah. Daripada lo nggak punya ayam. Nah, dia lebih keras perlawanan dia. Padahal kata-kata itu sebenarnya tidak perlu dibalas. Tetapi orang MPD akan membalasnya lebih daripada itu. Walaupun harus menghancurkan diri ataupun menurunkan reputasi dirinya. Dia masa bodoh. Yang keempat, bagaimana menghadapi si Rudy Yohanes Iskariot ini? Orang bisa memanfaatkan orang lain demi meraih tujuannya dan mengabaikan kondisi dan perasaan orang lain. Hal ini bisa membuat kerugian pada kita ketika kita merasa tertekan terus-menerus. Nah, orang seperti NPD Rudy psikopat ini, lantas apa yang harus kita hadapi? Sikap kita. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lakukan agar kesehatan mental kita tetap terjaga saat menghadapi
si Rudy Yohane, kita bisa melakukan hal-hal misalnya menerima kondisi dan mempunyai keluarga, rekan kerja yang mengidap, menguras mental, namun perlu menyadari bahwa tidak bisa mengubah sikap orang dengan NPD karena mereka tidak merasa sakit dan tidak bisa menerima kritik. Dikritik sedikit, wah meledaknya kayak jagung popcorn gitu. Saya sebagai orang yang berkali-kali disakiti oleh Rudy Yohanes ini menyedihkan. Nggak sakit? Sakitnya di situ nggak? Yang jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. ini tanpa empati, tanpa merasa bahwa kata-katanya ataupun hinaannya kepada saya itu akan mempermalukan saya. Dia masa bodoh. Rasain lo. Nah, demikian tadi kaum muslimin deh, yang dimana si Udin Caikiti mengamuk dan menyerang Rudy Yohanes ini betul-betul ya. Berarti memang sudah geram betul. Nah, nanti tunggu saja jawaban dari Rudy Yohanes ya, yang dimana Rudy ini kan sudah berjanji tidak akan membahas si Udin Kiti dan yang lain-lain ya, para penghujat-penghujat itu. Tapi kalau mereka masih berkicau saja, masih bernyanyi saja ya, memburuk-burukkan Rudy Yohanes, maka tidak menutup kemungkinan Rudy Yohanes pun akan naik pitam dan geram ya, dan akan segera mempublikasikan alamat-alamat mereka. Nah, kalau sudah alamat itu sampai, sudah barang tentu ya, tinggal menggeruduk saja, tinggal menunggu mereka pulang, lalu kita geruduk, selesai kan. Karena apa? Penistaan demi penistaan itu dilakukan oleh Udin CS ini ya, Sofiatul, terus si siapa itu, si Edis, dan ada si Bobby itu ya, si botak itu. Nah, ini menjadi polemik baru nanti ya, dan akan menjadi seru. Ini semakin panas semakin seru. Kita umat muslim ketawa ke TV saja ya, karena di sini Rudy Yohanes kan mendapatkan fitnah ya, jadi ya wajar saja kalau dia membela diri dengan segala upayanya ya, walaupun mungkin akan kesulitan karena memang Kristen-Kristen ini yang mengikuti Edis ini bukan hanya Rudy Yohanes saja yang mengatakan bodoh, tapi pendeta-pendeta lain pun yang mendewa-dewakan si Edis ya, yang menjadikan Edis ini junjungan mereka, itu bodoh semua, itu karbitan bodoh semua. Itu jadi jelas ya. Lucu nih, kita tunggu saja nanti kaum muslimin. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب